Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang paling mulia, yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan selalu buat Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ittiba' di jalan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam membaca dan menelaah kitab Syarah Al-Waraqat karya Syekh Sa'ad Asy-Syadzri hafizahullahu taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini adalah pertemuan yang ke-28 dan kita telah sampai ke halaman 132 atau sudah membahas an-nasakh. Naam. Maka daripada itu, demi mempersingkat waktu, karena waktu kita hanya sedikit terbatas, kita langsung saja membaca dan menelaah kitab ini. Ya, babun nasakh. Kita sudah sampai ke pembahasan an-nasakh. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah wa minhu nasakhat ar-rihu at-turaba. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa qila ma'nahu an-naql min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltuhu wa hadduhu huwa al-khitabud dalu ala raf'il hukmi as-sabiqi bil khitabil mutaqaddim ala wajhi laulahu lakana thabitan ma'a tarakhi anhu. Nah, ini matannya, ya, matan yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Waraqat yaitu Imam Haramain Al-Juwaini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Baik. Beliau mengatakan di matan nasakh itu maknanya ada dua. Beliau menjelaskan. Yang pertama bermakna izalah, yaitu menghilangkan. Azala yuzilu izalah. Dan contoh kalimatnya nasakhatir rihu at-turab. Ya, angin itu menghilangkan debu. Lalu waqila ma'nahu an-naql, dan makna yang kedua adalah an-naql, memindah. Seperti perkataan orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu. Aku memindahkan apa yang ada di kitab. Aku mengutip atau memindah, naql. Dan definisinya wahadduhu, definisi nasakh itu al-khitabud dalu ala raf'il hukmi as-sabiqi bil khitabil mutaqaddim ala wajhi laulahu lakana thabitan ma'a tarakhi anhu. Secara istilah, arti nasakh adalah al-khitab atau nas yang menunjukkan bahwasannya dia mengangkat hukum sebelumnya dengan hukum yang datang kemudian. Ya, ala wajhin laulahu, yang mana kalau tidak ada khitab yang menasakh tersebut, maka hukum yang sebelumnya tadi laksana akan tetap tidak berubah, dengan syarat hukum tersebut datangnya belakangan. Nah, kita baca syarahnya. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa amma an-naskhu dzalika anna syari'ata qad tansakhu ba'd al-ahkam al-muqarrarah fiha sabiqan
bahwasannya syariat Islam itu terkadang menasakh beberapa hukum. Jadi yang dinasakh hanya beberapa. Bahkan mungkin bukan mayoritas. Ya, tidak semua hukum terkena nasakh. Sebagian hukum syar'i itu ada yang dinasakh. Hukum-hukum yang sudah baku, yang sudah tetap di zaman sebelumnya itu terkena nasakh. Dan faedah nasakh itu apa? Anna ba'dal ahkama qad takunu muwafiqatan linnasi fi zamanin muhaqqaqatan limaslahatihim. Lakinnaha la tuhaqqiqu tilkal maslahah fi zamanin akhar au yujadu maslahatan ukhra. Kata beliau, Syekh Syafri, faedah dari nasakh itu apa? Di antaranya bahwasannya sebagian hukum itu ada yang muwafiqah, yang sesuai dengan orang-orang pada zaman mereka di suatu zaman, yang mana hukum-hukum tadi muhaqqiqatan limaslahatihim, bisa mewujudkan maslahat untuk mereka di zaman tersebut. Akan tetapi maslahat tersebut tidak bisa diwujudkan lagi di zaman setelahnya, ya, di zaman yang lain. Au yujad maslahatan ukhra, atau ada maslahat lain yang mana wajib kita perhatikan, tajibu mura'atuha, yang wajib diperhatikan, yang harus diperhatikan. Wa min huna na'lam anna an-naskha laisa mukhalifan lil hikmah. Dari sini kita tahu bahwasannya yang namanya nasakh itu tidaklah menyelisihi hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmunya Allah. Ya, wa na'lam anna an-naskha laisa mukhalifan li sabqi ilmillah. Dan nasakh juga tidak menyelisihi dahulunya ilmu Allah. Ilmu Allah itu azali. Ya, dahulunya ilmu Allah, tidak menyelisihi ilmu Allah. Lamma yasluhu lil bashar wa lima yasluhu lil bashar, yang cocok untuk manusia. Wan naskhu qad yakunu ba'da baina syara'i', misal anna syari'ata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakhat asy-syara'i' as-sabiqah liqaulihi ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi intinya nasakh itu, ya kan tadi dikatakan merubah, menghilangkan suatu hukum yang telah ada sebelumnya dengan hukum yang baru. Dan di antara faedah nasakh, kata Syekh Asy-Syafri, adalah mewujudkan maslahat bagi manusia yang mana cocok di zaman yang pertama tapi tidak cocok di zaman yang kedua. Dan ini tidaklah menyelisihi hikmah Allah, hikmah dan ilmunya Allah, yang mana Allah itu tahu, Allah itu maha tahu, dan ilmu Allah itu azali, mengetahui apa saja yang ma yasluhu lil bashar, apa saja yang cocok dan pantas untuk kehidupan manusia. Lalu beliau menjelaskan juga nasakh itu bisa terjadi antar syariat, syariat yang satu dengan syariat yang lain, bisa juga terjadi antar intern syariat, yaitu nasakh terjadi hanya dalam satu syariat itu saja. Nah, dalilnya apa? Bahwasannya nasakh itu bisa terjadi antar syariat. Yaitu contohnya syariat Nabi kita Muhammad itu menasakh syariat umat-umat terdahulu dengan dalil Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an bil haqqi, yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaihi, ini syahidnya. Wa muhaiminan alaihi, yaitu terjemah Indonesianya kalau dilihat itu yang menguji. Maksudnya ya yang membenarkan, yang menjelaskan, yang menasakh kitab-kitab terdahulu. Ya, dan juga firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar berita dan nadhira, ya, pembawa berita dan pemberi peringatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia itu tidaklah mengetahui, karena Nabi Muhammad risalahnya untuk seluruh manusia dan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Wa kadzalika yaqa'un naskhu fi atna'i syariah. Nah, bisa juga tadi terjadi di dalam syariat itu sendiri. Ya, fa yuqarriru fi awalil amr fi syariah
hukmun syar'iyyun thumma taqtadil munasabah ilgha'a dzalikal hukm aw tabdiluhu bima yunasibuhu min ahkamin ukhra fayunsakhul hukmus sabiq. Ya, bisa saja nasakh itu terjadi dalam suatu syariat saja. Maka bisa saja ada sebuah perintah dalam syariat, ditetapkan sebuah hukum syar'i, yuqarriru fi awalil amr fi syari'ah hukmun syar'i. Ada sebuah perintah atau hukum syar'i dalam satu syariat, lalu karena kondisi dan zaman yang berubah mengharuskan mengangkat hukum yang tadi sudah ada atau menggantinya dengan yang lebih cocok dengan hukum yang lain, maka hukum yang sebelumnya dinasakh dengan hukum yang baru. Naam. Ada ma'ruf insyaallah ya. Kemudian makna secara lughatan adalah izalah. Bada al-muallif ya mabahithan naskhi bi ta'rifin naskhi fil lughati wa dzakara anna al-ulama'a dzakaru anna an-naskha fil lughah ikhtalafa fihi ala qaulain. Muallif yaitu Imam Haramain rahimahullahu taala memulai pembahasan dengan memberikan pengertian nasakh secara bahasa. Dan disebutkan ulama itu ketika menjelaskan makna nasakh secara bahasa terbagi menjadi dua qaul. Al-qaul awal anna naskha huwal izalah. Ini yang pertama. Nasakh itu artinya izalah, menghilangkan. Ya, menghilangkan, dan ini yang nanti kita ketahui dari perkataan Syekh Ats-Tsatri dia lebih tepat. Wa min dzalika yuqalu nasakhatir rihu al-athara, yakni azalathu. Angin itu menghilangkan bekas-bekas, menghilangkan debu tadi contohnya di atas kan. Nah, artinya menghilangkan. Jika orang yang ada di gurun pasir, jalan kaki di gurun pasir, maka akan ada jejak-jejaknya kakinya. Maka ketika ada angin badai gurun tersebut, maka dia menghilangkan jejak-jejak kaki orang tersebut. Nah, itu secara bahasa. Azalatuhu. Wa qauluhu wa qila. Kata beliau yang qila ini bisighati tad'if. Ya, artinya ada juga yang mengatakan makna naql adalah makna an-nasakh adalah an-naql, memindahkan. Wa hadza qaulul ats-tsani anna ma'na an-naskhi fil lughah an-naqlu min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu. Ya, tadi sebagaimana yang sudah disebutkan di matan. Naqal, nasakhtu ma fi hadzal kitab. Artinya aku memindahkan apa yang ada dalam kitab ini. Wal farqu bainahuma annahu 'ala al-ma'na al-awwal yakunu al-mansukhu za'ilan la qimata lah. Wa 'ala al-ma'na ats-tsani yakunu al-mansukhu baqiyan ma'a kaunihi qad nusikha. Lalu beliau menyebutkan perbedaan konsekuensi dari makna nasakh secara makna nasakh tadi yang maknanya izalah dengan makna nasakh yang bermakna naql. Bedanya di mana? Kalau kita pakai nasakh itu dengan makna yang pertama, alal ma'nal awwal, maka yang artinya tadi izalah, menghilangkan, maka sesuatu yang mansukh, yang sudah dihilangkan itu zailan. Yakunul mansukhu zailan, udah enggak ada lagi, la qimata laha atau la qimata lahu. Tidak ada lagi nilainya. Karena maknanya menghilangkan. Dihilangkan dan diganti dengan hukum yang baru. Hukum yang lama itu la qimata lah. Tidak ada lagi nilainya. Karena sudah diganti tempatnya dengan hukum yang baru. Kalau kita pakai makna nasakh itu makna yang kedua, yakni an-naql, mengutip atau memindahkan, maka yang mansukh tadi itu baqiyan, nggak hilang. Karena kan namanya nakal itu memindahkan dari satu buku ke buku yang lain. Sebagaimana zaman dulu ulama kan nggak ada cetakan kitab, belum ada cetak kitab gitu. Jadi kalau ingin memperbanyak buku itu ditulis dari awal sampai akhir. Kita tulis buku A, kita salin ke kertas B. Maka apa yang ada di buku A itu masih ada, nggak hilang. Cuman kita salin aja gitu. Kita copy aja. Maka dia tetap ada. Yang tadi dibilang mansukh itu tetap ada. Beda dengan yang pertama. Kalau kita pakai maknanya izalah. Ma'a kaunihi qad nusikha wa qaulul muallif
Huna qila hadha tad'if lil qaul al-akhar wa fil haqiqah anna al-qaul ats-tsani fi ma'na an-naskh la yasih. Nah, ini kata Syekh Ats-Tsatsri. Dan tadi muallif menyebutkan makna nasakh itu dengan siwatu tad'if qila. Menunjukkan kalau pendapat yang kedua ini marjuh. Yang lebih rajih pendapat yang pertama adalah al-izalah. Dan pada faktanya beliau menyetujui makna nasakh dengan makna yang kedua, dengan makna naqal la yasih, tidak tepat kata Syekh Ats-Tsatsri. An yutlaqa alaihi kalimatun naqli mujarradatan li'annahu fil haqiqah anna naskhal kitab la yanqulul mansukh wa innama yunqalu mathiluhu wa yaktubu syai'an mumathilan lahu. Karena kalau kita gunakan makna nasakh itu adalah an-naql mujarrad, hanya sekedar nakal saja, menukil saja, memindahkan saja, maka kurang tepat. Li'annahu fil haqiqah, karena pada hakikatnya anna naskhal kitab, yang namanya naskh kitab itu tidak memindahkan yang mansukh. La yanqulul mansukh wa innama yanqulu mathilahu wa innama yunqalu mathilahu wa yaktubu syai'an mumathilan lahu. Tapi dia menulis sesuatu yang semisal dengan buku yang disalin. Nah, kesimpulannya ya beliau lebih sepakat makna yang pertama, yaitu izalah. Nah, lalu makna nasakh secara istilah, wa hadduhu. Al-haddu yuradu bihi at-ta'rif wa summiya haddan li'anna al-hadda fil lughah al-man'u fa ka'annahu yamna'u afrad al-mu'arraf min al-khuruj anhu wa yamna'u al-afrad al-kharijiyyah min ad-dukhuli fi haqiqatil mu'arraf. Kenapa namanya disebut had? Maksudnya had itu adalah ta'rif, pengertian. Secara pengertian istilah ulama usul. Dan dinamakan summiya haddan, kenapa? Karena had itu dalam bahasa artinya al-man'u. Al-haddu fil lughah maknanya al-man'u, melarang. Maksudnya seakan-akan dia melarang afrad, anggota-anggota al-mu'arraf yang didefinisikan itu keluar dari definisi. Jadi yang jika dia adalah anggota yang memang masuk definisi, maka dilarang untuk keluar. Dilarang untuk keluar. Tapi wayamna'ul afrad al-kharijiyah minad dukhul, sedangkan afrad atau anggota-anggota yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi maka dilarang masuk. Ya, jadi jami' mani', apa yang memang bisa dimasukkan dan dilarang untuk keluar. Sedangkan yang bukan masuk bagian dari ta'rif maka dilarang untuk masuk. Nah itu, makanya dikatakan had. Yamna'ul afrad al-kharijiyah min ad-dukhul fi haqiqatil mu'arraf. Wal ha, dari kata hadduhu, ha di sini dhamirnya kembali kepada nasakh. Wal ghalib fil kalimatil had an tutlaqa ala ta'rifil istilahi. Dan biasanya kebiasaan para ulama ketika menyebutkan kata had itu maksudnya ta'rif secara istilah. Fata'riful istilahi lin-naskhi 'inda al-mu'allif annahu al-khitab. Dan pengertian nasakh secara istilah dia menurut muallif yaitu Imam Haramain Al-Juwaini adalah al-khitab, yaitu an-nas, teks. Ya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Wa qawluhu al-khitab wa huwa al-khitab hadha jinsun fi at-ta'rif fa yakhruju ghairul khitab. Kata beliau di matan al-khitab bahwasanya nasakh itu adalah al-khitabud dal, al-khitab, maka ini mengeluarkan selain khitab. Yang bukan khitab enggak masuk dalam nasakh. Ya, ihtaraza bihi ghairal khitab. Ka'af'alillahi subhanahu wa ta'ala wa af'alil makhluqin. Apa contohnya yang bukan khitab? Perbuatan Allah dan perbuatan makhluk atau perbuatan mukallaf. Wa qad 'arrafa an-naskha bin nasikh. Dan kata Syekh Ats-Tsatsri, muallif
Al-Waraqat Imam Haramain itu mendefinisikan nasakh dengan nasikh. Arafal muallifu an-naskha bin nasikh. Jadi nasikh yang diartikan dalam matan tadi itu adalah pengertian nasikh, bukan pengertian nasakh itu sendiri, kata Syekh Asy-Syafi'i. Kama taqaddam fa innahu qala fi naskhi innahu al-khitabu dallu ala raf'il hukmi. Ia adalah sebuah khitab, sebuah teks syar'i yang menunjukkan mengangkat hukum yang sebelumnya. Hadza fil haqiqah huwa nasikh. Ini secara hakikat bermakna nasikh. Walaysa dzatun naskhi, dan bukan pengertian nasikh itu sendiri. Wa katsirun minal usuliyyin yaqulun, dan kebanyakan dari ulama usul itu mengartikan definisi nasikh apa? An-naskhu huwa raf'ul hukmi au izalatul hukmi. Mengangkat hukum atau menghilangkan hukum. Au nahwi dzalika muwafiqatan lil ma'na lughawi, atau yang sejenisnya, ya, seperti yang dibawakan oleh Syekh Labib hafizahullahu taala dalam buku beliau Syarah Al-Waraqat Husulul Masarrat. Beliau menjelaskan raf'u lafdhin dalilin syar'iyyin au hukmihi bidalilin minal kitabi aw sunnah mutarakhin anhu. Ini hampir sama. Mengangkat lafaz dari dalil syar'i atau hukumnya, ya, menasakh atau mengangkat lafaz atau hukum dari dalil syar'i, ya, dengan dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah dengan syarat dia datang belakangan. Naam. Ini baru pengertian nasakh. Kalau yang diartikan sama musannif di matan itu pengertian nasikh. Wa qawluhu ad-dallu ala raf'il hukmi sabiq, yang menunjukkan mengangkat hukum sebelumnya. Yang khitab tadi menunjukkan kalau dia mengangkat hukum yang terdahulu, di nas terdahulu. Ma'nahu annahu qad warada khitabun mutaqaddim athbata hukman syar'iyyan thumma ja'ana khitabun jadid yarfa'u wa yuzilu hukmal khitabil awwal ala raf'i li ikhrajil ahkamil masyru'ah ibtida'an. Mithl qawlihi wa aqimus shalah li'annahu laysa fiha raf'u hukmin. Nah, kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya dia mengangkat hukum yang sudah ada sebelumnya. Maknanya warada khitabun mutaqaddim, datang khitab yang dulu menetapkan sebuah hukum syar'i, lalu datang lagi khitab yang baru yang datang belakangan. Dia mengangkat dan menghilangkan hukum pada khitab yang pertama. Lalu kalimat ala raf'in itu mengeluarkan al-ahkam al-masyru'ah ibtidaan. Jadi kalimat ala raf'in itu tidak memasukkan hukum-hukum yang disyariatkan pertama kali. Ya, yang disyariatkan pertama kali ibtidaan. Karena kan yang dihilangkan itu, yang dinasakh adalah hukum terdahulu. Ada hukum terdahulu, kemudian ada khitab yang baru, ada teks yang baru menghilangkan hukum yang ada pada teks sebelumnya. Sedangkan kalau hukum yang baru ada saat itu, belum ada hukum sebelumnya, itu enggak nasakh. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Ini kan dulunya umat Islam tidak sholat, tidak ada kewajiban sholat. Nah, 5 waktu itu, lalu Allah perintahkan aqimus shalah. Maka ini tidak dikatakan raf'u hukmin, karena dia hukum yang disyariatkan ibtidaan, yang pertama kali ada, yang sebelumnya belum ada. Nah, lalu bil khitabil mutaqaddim, dengan khitab yang datang belakangan, yakni anna khitabatis syar' ar-rafi'ah lil ibahatil asliyah wal bara'atil asliyah la takunu naskhan. Yang diangkat hukumnya itu adalah hukum yang ada pada khitab terdahulu, khitab nas, teks syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hukumnya itu ada bukan karena teks, tapi karena bara'atul asliyah, karena hukum asal al-bara'atul asliyah, maka nggak bisa dikatakan nasakh. Karena nasakh itu adalah mengangkat hukum
teks dengan teks. Dalil nasi, bukan dalil akli. Contohnya gini, kana nasu yata'amaluna birriba fi awalil Islam akhdan minal ibahatil asliyah thumma ba'da dhalika muni'a minhu biqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Fakanna riba fi awalil Islam mubahan thumma nazala tahrimuhu fala yakunu naskhan li'anna al-ibahatal al-mutaqaddamah lam tathbut bi khitabin mutaqaddim wa innama tathbutu bil ibahatil asliyah. Contohnya, dulu kaum muslimin di masa awal-awal Islam masih bermuamalah dengan riba. Para sahabat ya dan orang-orang Quraisy yang lain yang sudah masuk Islam, mereka masih melakukan praktek muamalah dengan praktek ribawi. Kenapa mereka melakukannya? Karena hukum asal muamalah kan boleh. Ya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu yang bukan ibadah, itu kan kaidah usul fikihnya, maka itu hukumnya boleh. Maka mereka mengambil kaidah itu, hukum asal. Belum ada larangan riba saat itu, maka mereka lakukan riba karena belum ada larangannya. Lalu setelah itu Allah turunkan ayat wa ahallallahu al-bai'a harramar riba dan ayat-ayat tentang pengharaman riba yang lain tentunya. Maka riba di awal Islam mubah, boleh. Lalu turunlah ayat pengharaman tentang riba, maka ini bukan nasakh, kata beliau. Karena nasakh itu adalah mengangkat hukum yang ada pada teks syar'i yang ada sebelumnya, diangkat dengan teks syar'i yang datang setelah. Sedangkan kebolehan riba ini ditetapkan bukan dengan dalil syar'i, tapi dengan al-ibahatul asliyah, dalil akli, yaitu dengan al-bara'atul asliyah, hukum asal. Ya, hukum asalnya boleh, ketika belum ada larangan, maka lakukan, tidak masalah. Tapi ketika ada larangan, maka ditinggalkan. Wa innaman naskhu ma yarfa'u hukman mutaqarraran bidalilin sabiq. Yang namanya nasakh itu, ini tadi, dia adalah mengangkat sebuah hukum yang ada ditetapkan oleh dalil syar'i sebelumnya. Dalil nasi, bukan dalil akli. Contohnya, beliau bawakan di sini contoh naskh. Ja'a fi syari'ah fardun khamsina salatin fi khitabillahi azza wa jalla lin nabi. Thumma ba'da dhalika ulghiyat hadhihi salawatil khamsun wa lam yabqa minha illa khamsa salawatin. Dulu di awal syariat itu kan Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Dan itu lewat khitab. Langsung dari perintah Allah. Lalu setelah itu dihapus ulghiyat hadhihi salawatul khamsun. Dihilangkan kewajiban 50 waktu itu dan tidaklah tersisa darinya kecuali hanya 5 waktu saja sebagaimana yang kita ketahui bersama. Fal khamsun salatun tathbutu bi khitabin mutaqaddim. Dan salat yang 5 waktu itu telah sabit dengan khitab terdahulu. Kemudian rufi'al hukmu sabit bi hadzal khitab al mutaqaddim. Lalu diangkatlah hukum yang tadi, yang 50 waktu tadi, yang telah sabit di khitab terdahulu dengan khitab yang datang belakangan. Wa huwa wujubu khamsina salatan bi khitabin mutaakhir, dengan khitab yang datang belakangan. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raja'a rabbahu hatta ja'alaha khamsa salawatin. Wa qawluhu bil khitabil mutaqaddim ya'ni anna al-mansukha la budda an yakuna mutaqaddiman fin nuzul atau mutaqaddaman fin nuzul 'ala an-nasikh. Jadi khitab yang mutaakhirnya itu apa? Yaitu Nabi raja'a bihi, maksudnya Nabi itu menegosiasi Allah Subhanahu wa taala, bernego dengan Allah sampai yang awalnya 50 berkurang menjadi 5 waktu saja. Dan perkataan beliau musannif yaitu al-khitabul mutaqaddim, yakni bahwasannya sesuatu yang mansukh, nas yang dihilangkan itu harus dia datang duluan, an yakuna mutaqaddaman. Dia harus nas yang datang lebih dulu dibandingkan dengan nas yang menghapus atau nasikh.
al-mansukh itu harus datang lebih dulu dibandingkan dengan yang nasikh. Itu maksudnya. Wa qawluhu ala wajhi laulahu lakana thabitan ma'a tarakhi anhu, yakni laula al-khitabul jadid an-nasikh lakan al-khitab, ini salah ini. Lakana laysa lakinna. Lakana al-khitabu al-mutaqaddim al-mansukhu thabitan. Kalaulah ya, kalaulah tidak ada khitab yang menasakh khitab terdahulu, kalaulah tidak ada dalil syar'i yang datang kemudian itu menghapus khitab yang terdahulu, maka hukum yang ada pada khitab terdahulu itu masih eksis, thabitan. Ya kan? Kayak tadi, sholatnya 50 waktu. Kalaulah tidak ada negosiasi dari Nabi, meminta Allah untuk meringankan sholat menjadi 5 waktu, maka niscaya sholat kita itu sampai sekarang masih 50 waktu. Maka itu sangat memberatkan sekali kan? Nah itu maksudnya. Kalaulah tidak ada khitab yang datang berikutnya, yang menghapus hukum sebelumnya, maka hukum sebelumnya itu masih tetap eksis. Wahina idin yakhruju indana masailut takhsis. Nah dari perkataan beliau ini, bahwasannya nasikh itu datangnya belakangan daripada yang dimansukh, ini mengeluarkan definisi atau mengeluarkan perkara taksis, masalah-masalah taksis. Kenapa? Kenapa kok dikeluarkan masalah taksis? Jadi taksis itu tidak masuk dalam nasikh. Itu dua sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena taksis adalah tadullu ala raf'i ba'dil hukmi tsabit bi khitabin mutaqaddim la kullihi. Namanya nasikh ya, taksis itu adalah menghapus sebagian hukum. Taksis bagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Mengangkat sebagian hukum yang telah sabit, yang telah baku di khitab terdahulu, tidak semuanya. Sebagaimana contoh kemarin al-maitah, hurrimat alaikumul maitah, itu am, semua jenis bangkai haram. Lalu datang dalil dari hadis uhillat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai apa yang dihalalkan? As-samak wal jarad. Hanya 2 itu saja. Apakah semua bangkai yang lain juga dijadikan halal sebagaimana ikan dan belalang? Enggak. Hanya sebagian saja. Jadi nasikh taksis itu mengangkat sebagian hukum, bukan semuanya. Sedangkan nasikh yarfa'u jami'al hukmi la yabqa minhu syai'un. Dia mengangkat semua hukum yang terdahulu dan tidak tersisa satupun. Jadi benar-benar direvisi total. Benar-benar diganti dari hukum A menjadi hukum B. Berbeda sama sekali. Ya, sebagaimana contoh dulu, ya wanita yang ditinggal mati suami, itu iddahnya 1 tahun. Lalu turunlah ayat berikutnya, walladzina yutawaffawna minkum azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata asyhurun wa asyra. Gitu apa? Lupa saya ayatnya. Itu dalam Al-Baqarah itu. Nah, datang ayat berikutnya bahwasannya kalau wanita yang ditinggal mati suami itu masa iddahnya enggak setahun tapi cuma 4 bulan 10 hari saja. Jadi kan yang awalnya 1 tahun diganti menjadi berubah total menjadi hanya 4 tahun saja. Ma'atarakhi anhu, dengan yang namanya nasikh itu datang belakangan. Isyaratun li syarti min syurutin nasikh wa huwa tarakhil khitabin nasikh al-jadid anil khitabil mutaqaddim. Itu tadi sudah kita bahas. Khitab yang menjadi nasikh, yang menghapus itu datangnya belakangan dibandingkan khitab yang dihapus. Lalu beliau mencontohkan di sini macam-macam nasikh, jenis-jenis nasikh. Contoh-contoh nasikh itu apa saja? Contohnya, kana fi awalil Islam qad amara Allah Ta'ala au azza wa jalla bi qiyamil lail.
فهنا قيام الليل ثابت بخطاب شرعي متقدم ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فهذا خطاب جديد دال على رفع الحكم السابق وهو الأمر بصلاة الليل وهذا الحكم ثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا الخطاب الجديد لكان الحكم السابق ثابتا مع تراخي الخطاب الناسخ الجديد عن الخطاب المنسوخ القديم. Ini perkara masalah sholat malam, biqiyamil lail. Dulu di awal Islam Allah perintahkan umat Islam untuk sholat malam, tahajud, dan hukumnya wajib. Amarallah, perintah Allah, wal amr yaqtadil wujub. Wajib sholat malam bagi Nabi dan para sahabat. Lalu setelah itu Allah ringankan bagi kita. Ya fataba alaikum. Allah ringankan kepada kalian, wahai umat Muhammad. Yang awalnya sholat malam itu wajib menjadi sunnah. Sunnah muakkadah. Tetapi masih wajib bagi Nabi. Sebagaimana kita sudah bahas di af'alun Nabi. Ya, af'alun Nabi itu sholat malam itu masih wajib bagi Nabi SAW, tapi untuk umatnya itu sunnah muakkadah. Ya itu ya. Naam. Maka di sini dijelaskan dalil yang kedua, Al-Muzammil 20 ini mengangkat hukum yang sebelumnya, ya, yang hukum sebelumnya tentang wajibnya sholat malam dan menjadi sunnah. Mithalun akhar, contoh yang lain, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Nah, ini dalil tentang Nabi, wahai Nabi, kata Allah, kobarkanlah semangat perang kepada kaum muslimin. Jika di antara mereka ada 20 orang yang bersabar, maka mereka bisa mengalahkan 200 orang. 20 versus 200. Dan jika di antara mereka ada 100 orang, bersabarlah, ya, yang sabar, maka mereka mampu mengalahkan 1000 orang. 100 versus 1000. Di antara orang-orang kafir, karena orang kafir itu qaumun la yafqahun, orang-orang yang tidak mengerti. Di sini dalil yang pertama ini fa'aujaballahu 'alal muslimin annahu idza laqa ar-rajulu al-wahidu minal muslimin 'asharah minal musyrikin wajaba 'alaihi musabaratuhum wa haruma 'alaihi al-firar. Nah, dulu awalnya kalau kaum muslimin berperang dengan orang kafir, kalau satu orang muslim bertemu harus melawan 10 orang kafir, itu wajib berperang, nggak boleh kabur, harum alaihil firar, nggak boleh melarikan diri. Jadi perbandingannya 1:10. Jadi kalau jumlah kita itu 100, musuhnya 1000, ya, musuhnya itu 1000, maka saat itu kita boleh kita nggak boleh kabur dari medan perang, harus kita lawan. Wajib alaihi musabaratahum, harus ikut perang, nggak boleh kabur. Kemudian turun ayat berikutnya. Ini khitab mutaqaddim. Lalu datang khitabul jadid. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah ringankan bagi kalian, dan Allah mengetahui di antara kalian itu ada kelemahan. Fa'inyakum minkum, dan jika di kalian itu ada 100 orang yang bersabar, maka mampu melawan 200. Jadi 100 versus 200. Dan jika di antara kalian ada 1000, itu mampu mengalahkan 2000. 1000 versus 2000 dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi yang awalnya perbandingan skalanya itu 1:10, diringankan oleh Allah 1:2. Jadi awalnya 1 lawan 10, diringankan menjadi 1 lawan 2. Fanusikhal khitabul mutaqaddim bi khitabin jadid mutarakin anhu. Nah, ayat ini, khitab jadid ini menasakh khitab yang sebelumnya. Ya, maka menunjukkan ala annahu la yajibu. Ini istidlalnya. Apa yang terkandung dalam ayat? La yajibu 'alal muslim illa mulaqatul itsnaini. Tidak wajib bagi muslim
berperang kecuali jika yang dihadapi jumlahnya hanya 2 kali lipat atau 1:2. 1 lawan 2 orang. Ah, kalau sudah lebih dari 2 orang, misalnya 1 lawan 5, 1 lawan 3, 1 lawan 4. Amma idza qabala aktsar min itsnain jazalahu al-harb. Boleh dia melarikan diri dari peperangan. Jadi kan diringankan sekali, yang awalnya 1:10 menjadi 1:2 saja. Ya, 1:2. Kalau lebih dari itu maka diperbolehkan untuk mundur, tidak melanjutkan peperangan karena lawan yang sangat banyak dan tidak seimbang. Fala budda fin naskhi an yakuna dalilan mustaqilan wa an yakuna nazilan ba'dahu. Maka di antara syarat-syarat nasakh, kata beliau, dia dalilnya itu berdiri sendiri dan bukan dalil yang bersatu dengan dalil yang sama. Dan yang kedua, dia harus nazilan ba'dahu. Dia turun setelahnya, datang belakangan. Fi zamanin akhar, di waktu yang lain, fa in nazala ma'an, kalau dia turunnya sama bareng, lam yakun naskhan, tidak dikatakan nasakh, wa innama yusamma istidrak. Ya, istidrak itu apalah artinya ya. Wallahu alam ya. Kalau saya dengar dari Ustadz Aris Munandar itu mengatakan istidrak itu perbaikan atau koreksi. Wallahu alam. Tapi contohnya di sini beliau menyebutkan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahidin. Tidaklah sama antara orang yang duduk-duduk saja di antara kaum muslimin dengan orang yang berjihad, selain orang yang ini ghairu ulid darar, selain orang yang ada uzur. Maka Allah menafikan persamaan antara orang yang duduk-duduk aja nggak pergi perang dengan orang yang berperang. Nggak sama antara orang yang nyantai, kaum rebahan dengan orang yang berjihad fisabilillah. Kecuali mereka itu orang yang ulid doror, yang ada uzur, seperti sakit, seperti nggak badannya lemah, dan uzur-uzur yang lain, udah tua renta misalnya. Maka ini tentu tidak disamakan dengan qaid tadi, karena mereka ada uzur. Tapi orang yang nggak ada uzur, nggak berangkat perang, ya mana mungkin sama? Nggak sama antara orang yang berangkat perang berjihad dengan orang yang kaum rebahan, gitu. Fala yakunu hadza naskhan, karena dia di satu dalil yang sama, bukan di tempat dalil yang lain. Li'annahu nazala fi khitabin wahid, karena dia turun dalam satu khitab. Jadi bukan 2 khitab, satu khitab. Contoh yang lain, Allah hadis Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaghfiru lisyahid au yughfaru lisyahid kulla syai'in illa ad-dain. Nah, ini dia. Kecuali hutang. Fa inna Jibril akhbarani bidzalika anifan. Orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya semuanya kecuali hutang. Karena Jibril menyampaikan kepadaku barusan. Ini kan namanya ghaira ulid darar illa ad-dain. Ini kan takhsis bil istitsna ya. Ya, kalau kita ingat kemarin pelajaran taksis, ada taksis yang muttasil, ada taksis yang munfasil. Nah, ini adalah taksis yang muttasil bil istitsna. Dan salah satu tanda taksis yang paling kuat adalah illa wa akhawatuha. Illa, ghaira, siwa, hasya, dan yang lainnya. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ النَّسْخَ مَوْجُودٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَجَائِزٌ فِيهَا وَلَا يَكُونُ هَذَا سَبَبًا فِي الطَّعْنِ فِي الشَّرِيعَةِ أَوِ الْقَدْحِ فِيهَا لِأَنَّ النَّسْخَ مُقَرَّرٌ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الْمَصَالِحِ فَقَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ مَصْلَحَةً لِلْأُمَّةِ فِي زَمَانٍ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي زَمَانٍ آخَرٍ. Dan kita tahu bahwa nasakh menasakh dalam Quran itu ada, dalam syariat itu ada dan boleh. Ya, dan itu bukanlah menjadi sebab kita mencela syariat. Karena nasakh itu muqarrarun, telah ditetapkan dalam syariat. Binaan ala wujudil masalih, yang mana dibangun di atas mewujudkan maslahat, adanya maslahat yang mana bisa ada maslahat dalam satu umat di zaman A, ya, tapi maslahat itu tidak berlaku di zaman B. Maka bolehlah dinasakh. Dan sebagaimana tadi di awal, itu bukan berarti menyelisihi ilmu Allah Azza wa Jalla. Sekali-sekali tidak. Tapi itu Allah sudah mengetahuinya sejak dulu.
Ya. Waqad dallat alaihi nususun syar'iyyah. Dalil-dalil bolehnya nasakh apa saja? Banyak dalilnya kata beliau. Di sini beliau sebutkan 3. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Al-Baqarah. Ya, tidaklah kami menghapus menasakh ayat atau melupakannya bagi kalian kecuali kami ganti dengan yang lebih baik dari dia atau yang semisal. Lalu dalil yang kedua, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu biman yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan jika ketika kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, Allah lebih mengetahui dengan apa yang Allah turunkan. Lalu orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau orang yang berbuat kebohongan atau mengada-ngada. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui kebanyakannya. Yang ketiga, dalil yang ketiga, ijma'ul ummah ala anna ba'dal ahkam syariah mansukhah. Ya, ijma' umat. Ijma' ya, bahwasanya ada sebagian hukum syariah itu dinasakh. Wa in kana al-aslu fil adillah an takuna muhkamah ghaira mansukhah. Nah, meskipun pada asalnya dalil-dalil yang ada itu hukum asalnya dia muhkamah. Muhkamah di sini maksudnya lawan dari mansukh. Lawan dari nasakh, bukan lawan dari mutasyabihat. Ya, jadi muhkamah itu bisa dia lawan dari mutasyabihat, bisa juga lawan atau kebalikan dari mansukh. Ya, ada yang mansukh, ada yang muhkam. Malam ya dulu dalilun ala nas. Jadi hukum asalnya kata beliau memang begitu. Hukum asalnya dalil syar'i itu muhkamah. Artinya dia tidak dinasakh kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau dia dinasakh. Kalau ada dalil yang menunjukkan kalau dia dinasakh, maka kita katakan dia adalah ayat yang mansukhah, bukan muhkamah lagi. Naam. Terakhir, masalah hal yaqa'un naskhu fil akhbar. Nah, ini beliau memberikan sebuah persoalan, ya, istidrat dari beliau. Tambahan sedikit, apakah boleh menasakh dari akhbar, kalimat berita? Ya, jadi kan dalam kitab itu ada yang sifatnya kalimat insya, ada yang kalimat khabar. Kalimat insya itu berisi perintah dan larangan. Sedangkan yang khabar itu berisi tasdik wa takdzib, benar atau salah. Nah, di sini terbagi menjadi 2 pendapat. Jumhur yaqulun la yaqa'un naskhu illa fil ahkam. Wa hadha huwa rajih. Wallahu a'lam. Ini yang rajih. Yang namanya akhbar itu ya bisa khabar yang tentang umat terdahulu atau khabar yang akan datang, atau al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah, bisa juga khabar tentang sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah, khabar yang terjadi dahulu atau yang akan datang, ya, khabar tentang Rasul, khabar tentang penciptaan langit dan bumi, khabar tentang atau berita tentang surga dan neraka, yaumul hisab, hari penghakiman dan azab, dan yang semisalnya. Itu dia khabar. Kan kalau kita tahu khabar itu kan kalau dalam nahu yahtamilus sidqa wal kadhiba. Dia bisa mengandung kebenaran dan pendustaan. Dan nggak mungkin Allah berdusta dalam khabar-khabar yang ada dalam syariat. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah dan Rasul itu berdusta. Nggak mungkin. Abadan, muhal. Faqauluhu ta'ala la yastawi wa qaulun nabi illa din, yang tadi yang la yastawil qa'iduna minal mu'minin, dengan hadis Nabi yughfar au yaghfiru lisyahid, yughfar lisyahid kulla syai'in illa dain, diampuni semua kesalahan orang-orang yang mati syahid kecuali hutang. Itu contoh yang 2 tadi itu disebut sebagai oleh ulama khabran, adalah khabar, bukan insya. Ya, walaysa hukmain, dan bukan hukum. Wabittali la ya'tabiruhu jumhur usulin nasfan. Oleh karena itu, karena dia adalah sifatnya khobar, bukan hukum, bukan ahkam, sebagaimana kata jumhur, maka dia tidak bisa dinasakh. Karena kata jumhur, nasakh hanya terjadi pada hukum saja, tidak khobar.
Tapi ada kelompok kedua mengatakan al-akhbar as-sabiqah la yaqa'u fiha naskhun li'annahu yalzam alaihi takdzibullah wa takdzibu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini benar kan? Yang nasakh itu khabar-khabar terdahulu, ya kata beliau, al-akhbarus sabiqah, khabar-khabar terdahulu seperti khabar umat terdahulu, khabar dakwah Nabi terdahulu dan seterusnya dan yang semisalnya itu tidak boleh ada nasakh di sana. Kenapa? Karena itu konsekuensinya kalau ada nasakh berarti kita mendustakan Allah. Karena Allah bilang dulu begini, terus dinasakh dengan begitu. Seakan-akan Allah itu berbohong dengan kabar yang sebelumnya. Ada muhal, nggak mungkin. Jadi konsekuensinya kalau kita katakan boleh nasakh dalam kabar terdahulu, ini konsekuensinya kita mengatakan Allah berdusta. Wal'iyadzubillah. Atau Rasul berdusta. Wal'iyadzubillah. Karena nggak mungkin Allah dulu bilang A, terus besoknya bilang B dalam masalah kabar. Nggak mungkin. Karena Allah Maha tahu. Ya, baik yang dulu maupun yang sekarang dan yang akan datang. Tetapi wa in kana qad yaqa'u fiha taksis, meskipun di sana ada taksis. Jadi kalau khabar as-sabiqah ada taksis. Bagaimana tadi kan? Illad dain itu kan taksis. Ghaira ulid darar itu kan taksis. Taksis muttasil. Tapi kalau dinasakh khabar terdahulu al-akhbar as-sabiqah itu nggak boleh. Karena mengandung konsekuensi yang berat, yaitu tadi mendustakan Allah dan Rasul. Tetapi ulama ini mengatakan, sebagian ulama yang kedua ini mengatakan kalau khabar yang sifatnya mustaqbalah itu boleh nasakh. Terkadang ada nasakh pada yaqa. Bisa saja ada nasakh kalau yang khabar mustaqbal. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini ayat, mereka mengatakan ayat ini itu menasakh ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah mengatakan di sini kan Allah tidak membebani jiwa kecuali atas apa yang mereka mampu, tidak membebani di atas kemampuan seorang hamba. Ini ayat menasakh ayat sebelumnya, kata ulama yang kedua ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian tampakkan apa yang ada di jiwa kalian atau kalian sembunyikan, itu yuhasibukum bihillah. Allah akan tetap menghisapnya. Allah akan tetap menghitungnya. Wa hadza huwa qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jamaah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kesimpulannya, apakah ada nasakh dalam khabar? Itu jumhur mengatakan tidak ada nasakh dalam khabar. Baik khabar terdahulu maupun khabar yang akan datang. Tidak ada, karena berkonsekuensi berat, itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Tetapi nasakh hanya terjadi di masalah ahkam saja, al-awamir wan nawahi. Ya, atau ada kalimatnya itu lafaznya khobar tapi maknanya insya. Ada. Jadi lafaznya khobar, maknanya insya, perintah. Contohnya apa? Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Allah itu dan orang tua itu menyusukan, ibu-ibu itu menyusukan anaknya selama 2 tahun. Ini dia meskipun lafaznya khobar tapi maknanya perintah, yaitu Allah menyuruh para ibu ya untuk menyusukan anaknya lebih kurang 2 tahun. Ya, jadi sama aja, meskipun lafaznya khobar tapi maknanya insya. Maka kalau dia khobar khalis, khobar makna khobar tidak bermakna insya, maka tidak boleh ada di sana nasakh. Dan ini yang lebih kuat, yang lebih rajih, wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita telaah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sekitar 4-5 menit. Silakan jika ada yang ingin ditanya. Jika tidak ada, kita bisa akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhal. Tes. Izin bertanya ini. Monggo. Ini siapa nih? Oh, siapa ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan di sini mau bertanya, bagaimana dengan hukum nikah mut'ah? Dalam Al-Quran sendiri kan nikah itu kan secara umum,
Tapi Iya. dalam hadis Nabi itu kan secara khusus. Nah itu apakah hadis itu bisa menasihkan ayat dalam Al-Quran atau bagaimana? Terima kasih. Nah, terima Pak Wawan. Itu sudah kita bahas di apa namanya? Oh, belum nih. Kita insya Allah akan bahas macam-macam nasakh. Di sini baru pembahasan tentang pengertian dan yang semisalnya. Nah, apakah ayat itu bisa dinasakh? Ya, ayat itu bisa dinasakh dengan Al-Quran gitu ya Mas Wawan ya? Dengan hadis. Kalau ayat dengan ayat kan udah pasti pada umumnya udah pada bisa lah. Kalau ayat Ya. sama hadis. Jadi hadis menasakh ayat begitu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, nasikh menasakh ayat. Nah, jadi kalau hadis menasakh ayat itu di situ terjadi khilaf. Ya, yang sepakat ulama kalau nasakh kitab dengan kitab atau sunnah dinasakh dengan kitab atau sunnah dinasakh dengan sunnah. Nah, kemudian kalau ayat dinasakh dengan hadis, di sini ulama khilaf. Di antaranya Imam Syafi'i tidak membolehkan karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Itu. Jadi kalau dia hadisnya sifatnya ahad ya atau hadis, itu tidak bisa menasakh Al-Qur'an, Alkitab. Karena derajatnya lebih di bawah Alkitab. Tetapi ulama yang lain, bahkan saya rasa ini kebanyakan para ulama membolehkan yang namanya Al-Quran itu dinasakh dengan Alkitab. Al-Quran dinasakh dengan hadis, itu dibolehkan. Ya, diperbolehkan. Sebagaimana contohnya ini, Al-Quran mengatakan kutiba alaikum idza hadar ahadukumul maut, itu masalah wasiat. Ya, awalnya wasiat itu boleh juga kepada ahli waris, itu orang tua dan kerabat. Lalu dinasakh dengan hadis Nabi, la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Ini kan Al-Quran dinasakh dengan hadis. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri itu tidak membolehkan karena ada khilaf di sana. Al-Quran tidak bisa dinasakh oleh hadis. Tapi ulama usul fikih yang lain ada yang membolehkan. Nah, begitu Mas Wawan. Wallahu a'lam. Syukran. Afwan. Semoga jelas ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya jenis-jenis nasakh. Ya, ada nasakh Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, atau sunnah dengan Quran. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apakah ada lagi? Satu lagi mungkin, jika ada. Baik, jika tidak ada, alhamdulillah, semoga dapat dipahami dan kita pahami bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya baru kita akan membahas jenis-jenis nasakh. Ya, jenis-jenis nasakh dan beberapa contohnya. Wallahu ta'ala wa'alam. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Pak.